وسلم على سيدنا محمد وصحبه البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشاعرنا ومعلمينا وطلبتنا وقائمتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
para ustazah yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya kenal ataupun tidak, semuanya yang saya hormati, dan anak-anak, para santri, santri putra, santri putri, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Boro. Pak Kepala Desa Tanjung Berlian Barat yang juga saya hormati. Pergi Pak. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di ruangan masjid ini, di ruangan Masjid Maknaliyah Bukit Kunzi, untuk bersama-sama memperingati hari lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada beliau di junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain Nabi yang sedang kita peringati maulidnya pada sore hari ini, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada sore hari ini, bersama-sama kita berkumpul di masjid ini, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, para santri, tidak perlu mungkin saya mengisi panjang-panjang pada sore hari ini. Ada satu makalah yang mengatakan idza al-majlis idza qala dakhala syaitan. Satu majelis apabila acaranya itu panjang lama, maka akan kemasukan syaitan. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan jam 1.52, jam 2.15 kita selesai, Bu. Setuju? Tidak. Apakah setuju? Tidak. Jam 5. Bapak Ibu yang saya hormati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya kira kita semua sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya dinamakan tahun Gajah. Kenapa waktu itu dinamakan tahun gajah? Tentara Abraham sedang Karena ada tentara gajah yang akan merobohkan Ka'bah. Waktu itu belum ada yang namanya tahun Hijriyah ataupun tahun Qamariyah, ataupun belum ada yang namanya tahun Masehi. Makanya sesuatu yang dianggap aneh di zaman itu menjadi patokan nama tahun. Karena di tanah Arab waktu itu ada tentara kafir yang ingin merobohkan Ka'bah dengan mengendarai gajah, berbondong-bondong, ramai-ramai merobohkan Ka'bah yang menjadi pusat atau kiblat dari umat Islam satu dunia. Seketika dihentikan oleh Allah dengan
mengirimkan yang namanya burung ababil. Ada. Waktu itu belum ada yang namanya tahun Masehi ataupun tahun Hijri. Setelah Khalifah Utsman kalau tak salah, barulah dibentuk yang namanya tahun Hijri yang saat ini sudah memasuki tahun 1440 1445 Hijri. Bapak Ibu yang saya hormati, anehnya sebelum Nabi Muhammad lahir dan waktu Nabi Muhammad dilahirkan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengagumkan dan mengherankan di waktu itu. Di waktu lahirnya Nabi Muhammad, yang menyambut beliau dari rahim sang ibu, maaf waktu itu belum ada bidan. Siapa waktu itu yang menjadi bidan bagi beliau? Ummu Kulfi Maryam dan Asia. Maryam dan Asia didatangkan langsung dari surga. Karena bidan lahir waktu itu yang didatangkan dari surga, membawa sang ibu melahirkan Nabi Muhammad. Saking terpesona atau menikmati harumnya bau dari surga ini kedatangan Asia dan Maryam, sang ibu Siti Aminah tidak merasakan sakitnya melahir. Kalau sekarang pun banyak orang melahirkan tak sakit ya, tapi beda masalahnya. Kalau zaman dulu lahir normal, kalau sekarang sesar. Ada yang kenal siapa itu Siti Maryam? Siapa Siti Asia? Maryam itu adalah ibu Nabi Musa. Nabi Isa. Maryam itu adalah ibu Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Seorang wanita yang dituduh berzina karena melahirkan anak tanpa ada bapak. Terus siapa itu Asia? Asia Firaun. Istri dari Firaun. Raja yang sangat kejam waktu itu. Waktu itu Firaun kejam dan kafir. Asia tetap beriman kepada Allah. Ini didatangkan untuk membidani kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan adanya berita lahirnya seorang Nabi yaitu Muhammad, ada seorang hamba dari pamannya Nabi yaitu Abu Lahab memberi kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, keponakanmu telah dilahirkan di dunia. Karena gembiranya Abu Lahab waktu itu joget-joget dan sang hamba yang memberi kabar ini langsung dimerdekakan. Abu Lahab itu seorang kafir, orang yang tidak mengimankan, tidak percaya adanya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kelak di neraka yang namanya Abu Lahab, di setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dibebaskan dari siksaan. Tapi setiap hari Senin. Ini. Jadi tujuan kita bersama-sama berkumpul pada sore hari ini tidak lain untuk menghormati Nabi Muhammad. Insya Allah orang yang
menghormati kelahiran, yang menghormati Nabi Muhammad SAW akan berkah hidupnya di dunia, akan beruntung hidupnya di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, orang manusia kita ini lupa kalau sudah ada bayang-bayang akhirat. Bayang-bayang akhirat sudah nampak pada diri kita, artinya sudah bau inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. paham? Paham. Paham Bu? Ini harus dari sekarang memperbanyak sholawat kepada Nabi. memperbanyak sholawat kepada Nabi. yang nabinya sama sekali tidak pernah baca sholawat minimal 1 hari 10 kali, yang tadinya mungkin cuma 10 kali ditambah 50 kali, yang tadinya mungkin cuma 100 kali ditambah menjadi 200 Kali. dan kita ini, mayoritas kita ini tidak bisa lepas dari harapan atau meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul mahsyar. Tahu yang yaumul mahsyar tahu? Pada mahsyar, setelah kita meninggal kita dimasukkan ke dalam kubur. Setelah dimasukkan alam kubur, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan satu tempat namanya padang mahsyar, menunggu hasil pengadi. Menunggu hasil pengadi. Waktu itu adalah waktu yang sangat susah, waktu yang sangat genting. Karena waktu itulah Allah Al-Jallul Jalal menunjukkan sifat agungannya. Tidak ada satupun yang bisa berani berkata atau mohon kepada Allah waktu itu, Nabi sekalipun. Walaupun seorang. Jadi besok di yaumul mahsyar, kalau yaumul mahsyar itu pada mahsyar itu tempat sebelum kita menuju surga ataupun sebelum kita masuk surga ataupun neraka, kita dikumpulkan dulu yang dinamanya apa yang namanya di padang mahsyar menunggu pengadilan. Waktunya bukan sehari, 2 hari atau 2 bulan, 3 bulan. Ada yang mengatakan waktunya itu selama 40 tahun. 40 menunggu keputusan. Sehingga waktu itu manusia semua meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta Abul Bashar, isfaqdi, wahai Nabi Adam, engkau ini bapaknya manusia. Kalau tak ada engkau, tak ada kami. Kalau tak ada engkau adalah baru ada kami. Minta tolong waktu ini kami sedang dalam keadaan susah. Mintalah sama Allah agar kami dipercepatkan pengadilannya. Kata manusia dalam hadis. Apa kata Nabi Adam? Aku tak bisa. Aku sendiri dalam kesusahan. Dalam redaksi Arab mengatakan ghadiballahu ghadiban lam yaghdab qablahu islahu wa lam yaghdab ba'dahu abadan. Nabi tidak, Allah tidak pernah marah semarah ini, dan sebelumnya ataupun sesudahnya Allah tidak pernah aku nampak Allah semarah ini, dan aku tidak pernah
berani untuk meminta pertolongan kepada Allah karena aku punya kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Walakat bahwa hadis hajarah. Di waktu itu Nabi Adam dilarang untuk memakan yang namanya buah kurdi, tapi bilang, aku tak bisa karena minta ke Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah. Pergi ramai-ramai ke Ibrahim. Ya Ibrahim, anta Khalilullah, isfa'li. Ya Nabi Ibrahim, tolong kami, mintalah kepada Allah agar kami dapat pertolongan. Sama jawabannya, aku tak bisa, nafsi aku sendiri memikirkan aku dalam masalah. Aku tak berani minta kepada Allah karena aku pernah melakukan 3 kesalahan, pernah melakukan 3 kebohongan. Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Apa kebohongan Nabi Ibrahim? Waktu itu beliau memecah kepala berhala menggunakan kapak, tapi beliau tidak mengaku. Ini kebohongan. Padahal kebohongan itu adalah kebohongan yang diperbolehkan. Dan Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan itu, dan Nabi Ibrahim tidak berani meminta pertolongan kepada Allah. 3 kali kesalahan, 3 kali berbuat bohong. Kira-kira kita ini berapa kali berbuat bohong? Banyak. Padahal kebohongan Nabi Ibrahim itu adalah kebohongan yang diperbolehkan. Bohong ada 2 macam, ada yang bohong haram, ada yang bohong mubah. Ada bohong haram, ada bohong mubah. Haram tak boleh, mubah yang diperbolehkan. Apa bohong yang diperbolehkan? Satu contoh. Seorang suami memuji-muji istri, masak tak sedap, masinan, celana malam. Ya Allah, naik masak. Kalau pernah masak kok enaknya kayak ini ya. Ini bohong tak lupa. Tapi bohong yang diperboleh. Ataupun seorang suami memuji-muji istrinya, ya Allah dinasib ayun, tidak ada wanita paling cantik selain dirimu, wahai istriku. Padahal sebenarnya ibu selain orang selesai kalau dikritik, tapi istrinya memuji-muji karena untuk membahagiakan. Ini bohong yang diperboleh. Pindah ke Nabi Musa. Nabi Musa pun seperti itu. Aku tidak bisa meminta pertolongan karena aku pernah melakukan 1 kesalahan. Apa kesalahan? Nabi Musa pernah memukul orang Mesir sehingga orang itu meninggal. Kesalahan Nabi Musa. Lalu Nabi Isa pun demikian. Akhirnya meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kita semua ini besok minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Allah Muhammad, isfa'li, tolonglah aku. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, memang aku ahlinya itu. Memang akulah yang bisa mensyafaati atau bisa menolong. Akhirnya Nabi Muhammad fasajada fakharra sajidan. Ketika Nabi Muhammad sujud, dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, is'al tu'to, mintalah apa yang kau minta akan kuberi, isfaq musafah, minta kepala akan kuberi sabar. Semua orang besok akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira kalau kita semua ini minta pertolongan atau minta syafaat kepada Nabi, saya husnuzon, saya percaya kita akan diberi syafaat. Walaupun hadis itu menjelaskan, walaupun orang muslim, mukmin atau orang kafir, orang penjahat apapun akan diberi syafaat.
Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita minta pertolongan atau sapaan kepada Nabi Muhammad, gimana kita? Posisi kita itu di sebelah mananya Nabi Muhammad? Di tepinya, di belakangnya, atau di depannya? Sementara otomatis orang yang terdekat pada Nabi adalah sahabat. Berapa jumlah sahabat? 124.000 jumlah sahabat. Lalu azwajun Nabi, keluarga Nabi, wa ahli baitihi, keluarga ahli istri-istri Nabi dan keluarga-keluarga Nabi, pasti ada di sekeliling Nabi. Lalu kita di mana? Terus kalau di sekeliling Nabi itu ada sahabat, ada azwajun Nabi, istri-istri Nabi, ada keluarga Nabi, terus ada tabi'in. Sementara ada satu tabi'in yang namanya Sa'id bin Musayyab, itu bersumpah demi Allah, kata Sa'id bin Musayyab, tabi'in itu orang setelah sahabat. Beliau bersumpah demi Allah, selama 40 tahun aku tidak pernah meninggalkan jamaah. Selama 40 tahun aku berjamaah tidak pernah melihat punggungnya orang. Dalam arti dalam berjamaah selama 40 tahun terus berada di barisan paling. Dan demi Allah selama 40 tahun aku berjamaah tidak terdengar azan kecuali aku sudah berada di dalam masjid. Kira-kira kita kalau ada azan tuh lagi di mana ya? Kalau ada azan kita tuh lagi di mana? Lagi ke mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara Sa'id bin Musayyab selama zaman 40 tahun tidak pernah mendengar azan kecuali beliau tidak berada di dalam masjid. Sementara kita, kira-kira kita di depan beliau atau di belakang beliau? Sementara kalau kita yang orang-orang umum ini, kira-kira di depannya Pak Wahid atau di belakangnya Pak Wahid? Kalau kita sholatnya di depan Pak Wahid atau di belakang Pak Wahidnya? Terus waktu itu yang bermaksud nanti di pada masa kita membutuhkan pertolongan, kira-kira kita itu di depan atau di belakangnya? Oleh karenanya sabda Nabi, ittabi'ul ulama fa innahum sururud dunya wa masalihul akhir. Ikutilah ulama, ikutilah para ustaz, karena para ulama, para ustaz ini merupakan lampu atau penerang dunia dan obornya hati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi, mudah-mudahan husnuzon kita benar, kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, satu pesan beliau, ittaqullah haitsu ma kuntum. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa bi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun dan apapun kita berada, baik sendirian, baik dalam keadaan ramai, di dalam rumah, ataupun di mana kita berada. Mari bertakwa kepada Allah
Apa akhlak itu? Menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan. Karena dengan takwa akan menjadikan kita orang yang beruntung. Satu. Yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kita kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu memperlakukan orang seperti mana kita ingin diperlaku. Kalau kita maunya berjumpa dengan orang-orang itu bersenyum kepada kita, kita juga kalau berjumpa atau bertemu kepada orang harus menyapa atau enggak. Ketika kita bertemu kepada orang kita tidak disapa, kita marah, maka sapa atau tanyalah dulu kepada orang itu. Jadi akhlak itu berbuat kepada orang sebagaimana kita mau diperlaku. Waktunya saya atau asalatan buah. Kalau kita ini terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, ikutilah kesalahan kita, ikutilah dosa kita dengan perbuatan baik. Karena fa'inal hasanata yudhibna sayyi'ah. Perbuatan baik itu akan menghapus, akan menghilangkan perbuatan yang salah ataupun yang dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir untuk tabarukan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini, sedikit saya akan membacakan Al-Barzanji. Al-Barzanji itu maknanya artinya Masya Allah kalau kita bisa mengartikan dari Nabi Muhammad hamil di awal, ibu Nabi Muhammad hamil 2 bulan sampai wafatnya di dalam Al-Barzanji, kisahnya tercantum di sini semua. Sayangnya pada hari ini kita semua tak tahu apa arti dari Al-Barzanji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wa tawadu yahsibu na'lahu wa yarqahu wa yahdibu syartahu wa yusiru bi'idmati ahlihi bisiratin zariyah wa yuhibbul fuqara Nabi itu sadidal haya'i wa tawad, pemalu. Tahu pemalu? Kalau berkata berjanji di orang cuma janji ngomong sana sini janji tak ditepati. Ini orang yang tak punya malu. Iman Allah ayat tidak dinamakan orang yang beriman kalau orang yang tak pernah punya rasa malu. Di sana sini lebar pesona, di sana sini janji tapi tak ada yang ditepati satupun. Ini tak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi dalam hayat sangat pemalu. Pernah satu ketika Nabi berjalan di padang Mahdi, tanah Arab, padang pasir. Seketika jubah Nabi itu terbuka sehingga kelihatan auratnya, tubuhnya. Itu Nabi mukanya langsung merah karena kalau sekarang tertutup dibuka atau ditutup tadi. Kalau orang sekarang mungkin dengan PD-nya memamerkan auratnya. Nabi orang laki-laki auratnya kebuka, kelihatan tubuhnya langsung ditutup dan mukanya langsung merah karena
Tadi dalam ayat tawadu itu artinya rendah. Yaksibu na'lahu wa yarqahu tawulah. Yaksibu itu artinya menjahit, na'lahu pada sendal atau sepatunya. Nabi kalau sendalnya putus dijahit sendiri karena Nabi itu orangnya rendah. Zaman sekarang ada orang yang kasutnya putus dijahit, Buang. tak ada alasannya karena nanti PT-nya lupa, tak ada yang lebih. Sendal putus buang aja, beli baru. Ini karena rendah hati atau karena sombong tak tahu. Tapi Nabi itu orang yang tawa, sehingga sendalnya sendiri putus, dia menjahit sendiri. Padahal seorang Nabi, Imamul Mursalin waktu itu, pemimpin para Nabi, menjadi presidennya karena Arab. Kasutnya putus. Wayar kau tahu bahu dan menempel bajunya. Baju bolong ditempel. Ada orang sekarang, awalnya baju bolong ditempel atau di baru? Alasannya nanti tukang jahitnya tak kayu, buang aja, jahit baru. Silahkan atau kan alasan kita itu tawadu rendah. Wayakni dosa tahu akan itu tidak tahu pada kendaraan atau untanya. Kalau dari bepergian Nabi untanya itu diikat sendiri, tak menyuruh ajudan, tak menyuruh sahabat, tak menyuruh orang lain. Nabi sendiri yang mengikat. Kadang kita punya tangan sikit dan bawa ajudan. Wa yasiru bi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Wa yasiru dan berjalan bi khidmati ahlihi untuk khidmah atau melayani keluarga. Nabi itu sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin para nabi, sebagai pemimpin tapi mau melayani keluarga dan apa kebutuhan istri dilayani, apa kebutuhan anak-anak dilayani. Nabi sendiri yang melayani. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Wa yuhibbu dan suka cinta al-fuqara pada orang fakir, wal masakin dan pada beberapa orang miskin. Nabi itu suka cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Kalau kita kepada orang fakir, orang miskin itu suka atau suka menghina? Suka. Nabi itu cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Wajah dengan juma'ahu, duduk saing, duduk sama-sama. Pada orang yang mampu, orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin, Nabi mau duduk bersama. Sementara kita ini siapa? Wa ya'udhu maradahum wa yusajji'u janaizahum wa ya'udhu dan ini bahasa di Jawanya. Wa ya'udhu dan ini maradahum pada orang sakit. Kalau ada orang sakit Nabi itu menjauh. Nah, ada orang sakit Nabi mau menjauh. Orang Bukit Unzi ini nenek orang sakit kode tidak orang. Enak kawan ya? Wa yusayyi'u janaizahum dan dikirim jenazahnya. Kalau ada orang meninggal, jenazahnya dikumpulkan. Makanya kalau takziah layak, jangan membalik ikuti jenazah. Antarkan sampai ke kubur. Kalau tak bisa menemani ke kubur, minimal antarlah sampai ke kubur. Wa yusayyi'u janaizahum yang iru fakirun ada qa'ul faqru wa aswa. Dan Nabi itu tidak pernah menghina pada orang fakir atau orang miskin kaya itu sama aja. Kadang kita kepada orang miskin itu lawan menghina, kepada orang kaya lawan berharga. Toh enaknya kita itu bisa bekerja sama. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi,
Jangan tinggalkan ustaz, jangan tinggalkan ulama. Ikuti ustaz, ikuti. Saya beri contoh. Ibarat masjid ini tingkat, kita tidak akan pernah bisa naik ke atas langsung tanpa menggunakan tangga. Kita bisa naik ke atas harus menggunakan tangga. Kalau Nabi Muhammad di tingkat atas, kita bisa naik ke atas harus menggunakan tangga. Para ustaz, para ulama inilah merupakan tangga untuk kita bisa sampai. Oleh karenanya hormati, ikuti dan sukai atau cintai para ustaz dan para ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kisah cerita. Di tanah Jawa itu ada orang yang suka dengan orang alim, suka dengan orang alim, orang kaya. Orang kaya ini namanya Haji Sutopo. Haji Sutopo. Dan orang alim ini namanya Kiai Khalil Harun, punya pondok, punya santri. Haji Sutopo ini orang kaya, sementara Kiai ini orang tapi alim. Ibu-ibu kalau milih mantu sing sugih elek atau ganteng tapi pintar. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, ada yang melamar 2 orang, 1 orangnya kaya bawa mobil Mercy tapi maaf bodoh, sholat orang ngerti, subuhan orang ngerti. Dengan 1 lagi orang yang melamar tumpahannya Honda gede elek, tapi nek kon serang internet bro, kon ngaji internet bro, sholatnya nang masjid terus pilih sendiri. Hah? Mobil? Kiamat. Jangan dilihat yang masih proses ini, Bu, ini masih proses. Ini santri-santri ini proses. Kalau yang ini magel, kalau magel tengah jadi nangsa. Proses ini ibarat kepompong, kalau kepompong ular dodong kita kok nggak di ular dodong. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu, siapapun ini menang. Benar, Bu? Ini bodoh, ini tidak diular kepompong nih, tidak diular dodong. Dari ustaz ceramah, tukang ceramah atau dari tukang imam ngaji itu akeh sing arep iki. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jangan dilihat sekarangnya, sekarang ini proses. Kelakuannya kayak apa ini kabeh proses, ini semua proses. Yang namanya muda itu nakal, saya juga dulu santri, saya juga dulu nakal, tapi sekarang tidak bisa. Nakal sedikit-sedikit. Saya Ustaz Istana Pak Karim, kok kita ingin jadi kayak ini? Siapa yang ingin menjadi seperti beliau? Ustaz Mukhlis, Pak Mukhlis, Pak Wahid. Ini dulu seperti beliau ini, nakal. Tapi nakalnya masih di tahap pelajaran. Jadi saya ulangi, ada satu orang kaya namanya Haji Sutopo. Itu tak pandai, tapi kaya. Suka dengan orang yang alim namanya Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun ini Kiai punya pesantren, punya santri, tapi miskin. Satu ketika Kiai Khalil Harun utang duit kepada Haji Sutopo. Kalau pengen dari kiai dan ustaz yang pengen bisnis, tapi modalnya utangnya waktu itu cuma 2.000 rupiah. Mungkin kalau saat ini 20 juta atau 10 juta. Setelah utang dikasih 2 juta, pergi belanja ke Solo, batik, jarit, baju, sarung, kemeja dan lain sebagainya juga balik. Dijual ke orang kampung bisnis, dijual orang kampung.
pula diutangi. Saatnya bayar hutang ke Haji Sutopo belum punya, akhirnya seketika yang namanya Kiai Balil Harun ini ngomong ke santri-santri, untuk hari ini aku tidak jamaah. Kalau ada orang tanya aku sakit, subuh raketo, zuhur raketo, asar raketo, ditakoni kalau Haji Sutopo, ditanya dengan Haji Sutopo, mana Pak Kiai? Pak Kiai mana Pak Kiai? Pak Kiai sakit. Saya mau tengok kalau dia sakit, mau menjenguk. Kenapa Pak Kiai kota jamaah? Jadi gerak. Iya, aku ini sakit. Tapi sakit duri karena pikiran saya mau cari utang. Karena sudah saatnya bayar utang tapi tidak bisa bayar. Haji Sutopo orang kaya ini terharu, Kiai tersebut dirangkul di pondok. Ya udah Pak Kiai, utangmu yang segitu itu sudah saya ikhlaskan, tak perlu lagi dibayar utang. Tapi ada gantinya yang saya minta. Apa Pak Haji? Tolong doakan anak keturunanku biar menjadi orang yang alim dan pandai seperti engkau Haji. Benar, kehidupan sehari tidak usah membayar hutang dan kehidupanku, kebutuhanku tak penuhi, kata itu kata Pak Haji. Ya udah Pak Kiai, tak usah dibayar hutang, karena tak inflasi, tak anggap lunas, dan kebutuhanmu karena kalau tak bisnisnya atau tak berbulan-bulannya, kebutuhanmu saya penuhi. Benar. Tapi ada satu permintaan atau gantinya, apa itu? Doakan anak keturunanku menjadi orang yang alim. Benar, didoakan setelah mempunyai anak yang namanya Haji Sutopo itu punya anak namanya Bisri. Bisri diambil jadi menantunya Pak Kiai, menjadi orang hebat yang tadinya namanya Haji Sutopo. Si Bisri anaknya Haji Sutopo, setelah Bisri pergi haji, bukan Haji Sutopo lagi tapi Bisri Mustafa, diganti namanya menjadi Bisri. Ada yang kenal Haji Bisri Mustafa? Seorang pengarang tafsir yang namanya Al-Idris. Al-Idris sekarang punya anak yang namanya Mustafa, salah satu anggota Dewan Suriah. Nah, betul? Dari harta yang dikasihkan kepada orang alim, kepingin keturunannya menjadi orang alim. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang melamar anaknya sugih ataupun alim, yang diterima yang alim aja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yabin 'ala mulika bi mazida. Ya rabbana alhamduka ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita min hawaiji dunya wal akhirati qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil